Pakai chipset sama, belum tentu keempat HP ini punya kemampuan sama dalam ngejalanin tes-tes yang udah gue siapin di sini. Ada yang lebih ngebut performance-nya, ada yang lebih adem, lebih stabil, hemat daya, sampai ada yang 2 HP sekaligus. Kira-kira siapa yang paling bisa ngejinakin Snapdragon 8 Elite ini? Dari sisi baterai, keempat HP ini punya kapasitas baterai yang bervariasi ya, dari 5.000-an sampai 7.000. Dan gue kasih spoiler dikit, kalau yang paling gede belum tentu yang paling awet. Nanti kita cari tahu siapa yang paling hemat. Dan kayak biasa, gue bakal jalanin Antutu 3 kali, recording 4K, YouTube, download, rendering, stress test, dan gaming. Tapi sebelum itu, gue cek suhu ketiga HP ini dulu yang ada di sekitar 31-an derajat. Baterai sama-sama di 100%, connect di WiFi dan settingan yang sama. Update software udah terbaru dan refresh rate yang gue bentokin nih. Dan di bagian baterai, performance mode-nya gue aktifin juga. BTW untuk Red Magic nggak ada fitur ini di baterai ya, cuma untuk kipasnya gue nyalain. GPL, langsung aja kita mulai tawarannya. Oke, jadi setelah 12 menit, iQOO 13 bisa kelar duluan dengan suhu yang langsung ngegas di 48-an derajat. Dan skornya paling tinggi di 2,78 juta. Habis itu disusul sama Red Magic yang suhunya lebih tinggi sederajat, tapi dengan SOP 100.000 lebih rendah di 2,6 jutaan. Habis itu ada Xiaomi 15 yang lebih tinggi lagi di 50 derajat dengan skor 2,5 juta. Dan terakhir ada Poco F7 Ultra yang paling adem di 47 derajat dengan skor mirip Xiaomi di 2,5 juta. Untuk konsumsi dayanya sendiri, iQOO dan Poco yang paling awet nih, berkurang 2%, sedangkan Xiaomi 4%, dan terakhir Red Magic di 6%. Yang perlu diingat, kipasnya nyala ya tadi. Habis itu gue lanjut jalanin Antutu kedua, yang jelas masing-masing HP ini terjadi penurunan skor dan peningkatan suhu juga. Tapi untuk Xiaomi malah turun 1 derajat. Dan di Antutu ketiga, terjadilah hal yang sebenarnya udah diduga, yaitu Xiaomi 15 mesti ditandu keluar lapangan saudara-saudara. Kena overheat. Sebenarnya gue sempat cek suhunya sih, tapi kayaknya udah rada telat, ada di sekitar 48 derajat. Terus apakah HP ini artinya red flag? Enggak ya, nanti gue kasih tahu sudut pandang lain tentang ini di belakang. Selebihnya, 3 HP ini bisa menyelesaikan Antutunya ya, dan mari kita lakuin sedikit analisa cupu dari data-datanya. Pertama, dari sisi stabilisasi penurunan performance-nya yang paling kecil ada di Red Magic, sekitar 5% aja. Cukup stabil dari 2,66 juta turun ke 2,51 juta. Sedangkan ketiga HP lainnya penurunannya ada di atas 10% tuh. Tapi harga yang mesti dibayar untuk penurunan 5% tadi adalah rata-rata suhunya yang lebih tinggi di 51,8 derajat. Dan konsumsi daya terpaut cukup jauh tuh. Kalau buat Xiaomi 15 paling rendah sih berkurang 13%. Tapi ini nggak bisa dijadiin patokan juga karena sempat ke stop tadi. Jadi menurut gue yang lebih baik adalah iQOO 13 plus punya rata-rata skor yang paling tinggi di 2,6 juta. Ya walaupun selisihnya sekitar 20.000 poin aja dari Red Magic. Dan suhunya pun juga terbilang rendah sih, selisih 0,3 derajat aja dari Poco. Oh ya, gue juga ngerti banget kalau tiap-tiap HP ini punya kapasitas yang beda. Jadi gue sertain juga penurunan daya dalam mAh yang kalian bisa lihat di sini. Terus kalau kalian pengen video tawaran chipset ini rutin gue bikinin, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you. Oke, setelah gue ademin HP-nya dan matiin performance mode plus kipas di Red Magic, mari kita tes yang lebih manusiawi. Yaitu, kalau keempat HP ini dibuat record video 4K 30, kira-kira siapa yang lebih hemat daya dan lebih adem? Jadi, gue lakuin tes ini selama 30 menit ya, dan secara suhu tampaknya Xiaomi lebih tinggi di 42-an derajat. Habis itu iQOO di 40 dan Poco juga mirip kayak Xiaomi di 42-an. Dan terakhir yang adem ternyata Red Magic 38-an derajat. Dan buat konsumsi daya cukup sejalan nih dengan suhunya, di mana Red Magic paling dikit, cuman berkurang 6%. Habis itu diikuti iQOO, Xiaomi, dan Poco. Lanjut, kalian pasti penasaran juga kalau buat nonton YouTube selama 30 menit bisa berkurang berapa? Yang bisa gue bilang mirip-mirip sih buat keempat HP ini, sama-sama berkurang 2%. Kecuali Poco di 3% dengan suhu yang mirip di 31-an derajat. Jadi aman. Oke, sekarang kita balik lagi ke benchmark dan nggak lupa nyalain lagi yang perlu dinyalain. Dan langsung aja ke hasilnya, yang mana paling tinggi di sini ada Red Magic 10 Pro dengan single core 3096 dan multi core 9600-an. Sebenarnya nggak jauh beda sama iQOO 13 ya, yang selisih skornya nggak sampai 100 poin. Sedangkan buat suhu dan konsumsi daya, nggak terlalu jauh beda di antara kedua HP ini. Habis itu secara skor disusul Xiaomi 15 dan setelahnya Poco F7 Ultra yang secara suhu paling adem di antara ketiga HP-nya. Terus buat kondisi baterai saat ini, iQOO dan Xiaomi paling awet di 73%, sedangkan Poco ada di 69 yang selisih 1% aja dari Red Magic.
Terus hasil ini jadi ingetin gua sama duel iQOO 13 versus Poco F7 Ultra kemarin. Yang kayaknya di tes kemarin sempat anomali ya untuk iQOO. Karena skornya cukup rendah di 1600-an single core. Bedanya hampir setengah loh dari sekarang. Gue kurang tahu sih kenapa, tapi saat itu emang hasilnya cukup rendah. Ada bug mungkin? Anyway, buat full detail perbandingan kedua HP ini, kalian bisa cus ke video ini ya. Gue cukup lengkap sih bandingin dari berbagai sisi. Next, kita tes yang gak kalah seru, yaitu download barengan yang disclaimer dulu. Kalau tes ini bukan buat tahu kecepatan maksimal suatu HP ya, tapi saat download barengan, siapa yang sedot lebih kuat, sesuai penggunaan real aja. Tapi sayangnya, gue dapat masalah. Ternyata notif download di iQOO dan Red Magic nggak keluar. Cuma gue ingat, kayaknya kita masih tongkrongin di galeri buat kedua HP tadi, sambil lihat mana yang keluar duluan. Dan akhirnya Poco bisa kelar ya, tapi nggak lama sekitar 5-6 detik Xiaomi juga kelar. Habis itu iQOO kelar dan Red Magic ternyata nggak nongol-nongol guys. Dan sambil tunggu, gue inget komen kalian yang bilang kemungkinan nggak keluar karena permission notifnya belum dinyalain buat di Google Drive-nya. Dan ternyata bener ya, pas gue cek belum aktif, jadi gue nyalain dulu. Dan setelah gue tungguin, ternyata Red Magic masih belum nongol-nongol di galeri. Sampai akhirnya gue cek di file manager, ternyata ngumpet di situ dia. Ya udah, biar lebih valid, gue tes download sekali lagi. Tapi kali ini iQOO dan Red Magic jalan duluan. Habis itu nggak lama Xiaomi dan Poco. iQOO sempat unggul, tapi akhirnya disusul Poco F7 Ultra yang finish duluan. Lanjut diikuti iQOO dan Xiaomi yang selisihnya nggak sampai sedetik. Dan terakhir baru Red Magic bisa ngebut mengejar ketertinggalan. Jadi kesimpulan untuk tes download, Poco juara pertamanya ya. Sedangkan juara kedua gue kasih ke Xiaomi. Karena walaupun di tes kedua selisihnya tipis, tapi kalau kita gabungin sama tes pertama, Xiaomi bisa kelar duluan. Dan cukup ada jarak tuh. Sedangkan posisi terakhir ada di Red Magic. Terus dari file yang di-download tadi sekitar 1 gigaan, lanjut kita pakai buat tes editing di KineMaster yang gue kasih scaling dan 1 filter. Habis itu gue ekspor di 4K 30 dengan bitrate yang gue mentokin dengan output file sekitar 5 gigaan. Dan hasilnya, lagi-lagi Poco F7 Ultra bisa kelar duluan. Habis itu disusul sekitar 4 detik kemudian oleh iQOO yang gak lama diikutin tipis juga oleh Red Magic dan Xiaomi. Rahasia Poco bisa duluan mungkin gara-gara suhunya yang ngegas sendiri di 36 derajat kali ya. Beda sama ketiga HP lainnya di 32-33. Oh iya, buat konsumsi daya sama-sama berkurang 1%. Nah, selanjutnya yang cukup menegangkan dan mungkin bisa memakan korban jiwa lagi, 3D Mark stress test. Dan gue kasih ancang-ancang dulu ya, kalau di video tawuran 3 chipset terkuat dunia kemarin, Xiaomi 15 kena overheat. Dan sebenarnya kalau kalian intip di Antutu ketiga pun juga sama kena overheat. Jadi ada kemungkinan bisa kejadian lagi. So, langsung aja gue jalani ke 4 HP ini sampai akhirnya... Yes, di sekitar looping ke-16, Xiaomi 15 kena warning overheat dan suhunya mencapai 52 derajat. Habis itu baru aja gue napas dikit dan padahal udah mau kelar di loop terakhir, loop 20, Poco F7 Ultra juga kena warning overheat. Yang mana ini nggak kaget juga sih gue, karena di duel iQOO versus Poco kemarin kena overheat juga. Terus pertanyaannya, apakah warning overheat ini sesuatu yang jelek buat Xiaomi dan Poco? Gue coba kasih perspektif lain ya. Kalau gue justru ngeliat kalau mereka masih ngejaga supaya suhunya nggak lewat dari yang udah ditentuin. Bayangin aja kalau nggak ada warning dan suhunya terus naik, mungkin bisa meledak kali. Tiap-tiap HP atau brand pasti punya toleransi limit suhu sendiri, sampai berapa derajat HP-nya masih bisa tahan. Dan Xiaomi Poco udah kena di limit itu, maka mereka putusin buat stop proses yang lagi dilakuin sekarang. Makanya keluar tuh warning. Dan itu buat Xiaomi Poco. Untuk iQOO misalnya, gue lihat mereka punya cara lain buat ngehandle-nya, yaitu dengan turunin performance yang ada. Karena kalau kalian perhatiin di footage Xiaomi overheat tadi, iQOO udah mulai turunin performance-nya ya. Bisa dilihat FPS-nya yang ada di sekitar belasan atau mendekati 20 kecil. Sedangkan Poco masih nge-push di plus minus 30 FPS. Kalau Red Magic lebih tinggi lagi sih di 37 atau 38 FPS. Dan hasilnya terbukti saat lihat hasil skor dan stabilisasi iQOO nggak setinggi Red Magic, tapi punya suhu yang terjaga di 43,2 derajat. Sedangkan Red Magic karena mungkin toleransi limit suhunya lebih tinggi, karena mungkin panas tadi bisa langsung dialirin keluar sama kipasnya. Jadi mereka berani pertahanin suhunya yang lebih tinggi, yang hasilnya terlihat skornya jauh lebih tinggi dengan stabilisasi yang baik juga di 80%. Dan ngelihat data ini, menurut gue nggak ada yang benar atau salah. Tergantung racikan tiap-tiap HP yang ada kelebihan dan kekurangannya sendiri.
Tapi satu yang perlu diingat, kalau hasil benchmark ini nggak merepresentasikan penggunaan sehari-hari. Karena namanya juga benchmark, emang tujuannya sengaja buat nge-push performance HP ke limit maksimal. Terus kalau aktivitas nge-game gimana bang? Sabar, nanti kita bahas setelah ini. BTW kalau terdengar sotoy, maafkan ya guys, tolong koreksi. Ini cuma logika simple gua aja. Kalau ada informasi tambahan yang kalian dapat dari data-data tadi, bisa kasih tahu di komen. Biar gua dan teman-teman lain bisa sama-sama belajar. Thank you. Oke, buat gaming, gue langsung kasih ringkasannya aja ya buat keempat HP ini. Yang kita mulai dari Genshin Impact highest 60 FPS yang main sekitar 20 menitan. Secara FPS bisa dibilang rata ya di 60 FPS. Dan kayaknya emang Genshin udah terlalu gampang buat HP flagship. Mungkin butuh settingan 120 FPS mungkin kayak di iPhone? Royal Genshin nih. Buat baterai, iQOO 13 dan Red Magic paling irit. Disusun sama Xiaomi 15 dan Poco F7 Ultra. Sedangkan suhu yang paling adem ada di Red Magic dan paling tinggi suhunya di Xiaomi 15. Yang sebenarnya udah nggak heran sih, karena bentuknya yang compact. Sehingga dalam menyalurkan panas nggak sebaik HP yang lebih gede tuh. Dan lanjut buat Wuthering Wave yang terlihat emang lebih berat ya dari Genshin. Karena FPS-nya nggak bisa mentok 60 dan secara suhu pun rata-rata lebih tinggi dari sebelumnya. Dan sama, Xiaomi 15 lebih tinggi dari sisi baterai dan suhu. Sedangkan iQOO 13 yang paling irit di sini. Walaupun secara FPS terpaut sekitar 2-3 FPS, yang pengalaman mainnya sih mirip-mirip aja di antara ketiga HP-nya. Itu dia guys buat gamingnya, beserta tes dan analisa yang bejibun dah. Dan biar usaha gue bikin video ini gak sia-sia, jangan lupa subscribe buat yang belum. Matur nuhun. Oke, kalau kita ngelihat tes-tes yang ada di sini aja ya, dari Antutu sampai 3D Max tadi, tanpa lihat faktor lain kayak desain, kamera, fitur, harga, dan lainnya. Menurut gue HP yang paling ideal ngejalanin tes-tes tadi adalah iQOO 13. Punya performance benchmark yang tinggi, walaupun untuk beberapa tes saingan sama Red Magic. Selain itu, buat konsumsi dayanya juga paling rendah nih. Bisa kelarin semua tes, dan suhu pun termasuk salah satu yang lebih adem di beberapa tes. Jadi jempol sih buat iQOO 13. Belum lagi dia punya layar udah LTPO, support bypass charging, IP69, USB 3.2, dan lain-lainnya. Cuman sekali lagi ingat, fokus tes ini lebih ke performa sama daya tahan baterai aja ya. Yang mana kalau kita masukin faktor-faktor lain, pasti bakal beda ceritanya. Kayak misalnya Xiaomi 15 ini gue suka bentuknya yang compact, kamera Leica yang gak usah diraguin lagi, dan fitur AI beserta ekosistem, dan lain sebagainya. Sedangkan Poco F7 Ultra jelas punya harga yang lebih terjangkau. Terus fitur AI sama ekosistem Xiaomi juga masuk tuh, wireless charging juga ada, dan lain-lain. Dan terakhir, Red Magic. Ini HP sih keren banget. Kalau kalian anaknya gaming banget, bisa lirik HP ini sih. Fitur gamingnya lengkap, layar luas tanpa tompel, ada kipas, dan masih banyak lagi detailnya yang kalian bisa cek video review gua ini deh.